Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang telah mengasihi kami. Kami dipelihara, kami memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja. Pada saat ini kembali dengan kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami hendak membaca Alkitab yang adalah kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu urapi kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga ketika kami berjalan, kami tidak takut karena ada Tuhan yang senantiasa mendampingi kami. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara merasakan ketakutan? Jujur, saya pernah. Banyak hal yang membuat saya takut, khawatir dan cemas. Bahkan saya yakin bukan hanya saya, tetapi juga banyak orang yang merasakan demikian. Sehingga menurut pendeknya pemikiran saya, bohong jika ada manusia yang mengatakan bahwa dia tidak pernah takut pada apapun. Buktinya apa saudara-saudara? Di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 ini banyak orang yang takut. Hingga akhirnya mengurung diri, bersembunyi, alih-alih mengikuti instruksi dari pemerintah. Banyak orang takut tidak kebagian stok makanan, sehingga ada beberapa yang kemudian memborong banyak bahan makanan. Tetapi untungnya adalah pihak swalayan sangat peka, sehingga untuk kebutuhan pokok tertentu dibatasi pembeliannya. Ada juga yang takut ketika bersentuhan atau berhadapan dengan orang yang positif COVID-19. Bahkan orang yang hanya dianggap sebagai ODP atau PDP. Bahkan ketakutan juga dirasakan oleh mereka yang masih harus bekerja. Saudara-saudara kita yang kemudian juga dirumahkan, yang tidak mendapatkan pemasukan karena dampak COVID-19 ini, pasti juga merasa khawatir dan takut. Apakah besok bisa makan atau tidak, bisa bayar listrik atau tidak, bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak, dan masih banyak ketakutan lainnya. Saudara-saudara, tubuh ini akan bereaksi terhadap perasaan ngeri dan takut. Mungkin perut kita akan merasa mual, jantung kita berdegup kencang, dan nafas kita tersenggal-senggal. Semua itu menandakan kecemasan yang kita rasakan. Tubuh kita secara alami memberikan reaksi yang membuat kita tidak bisa mengabaikan perasaan yang tidak nyaman itu. Tetapi pernahkah kita bertanya apa arti sebuah ketakutan itu? Apakah ketakutan itu bermanfaat bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara menghilangkan ketakutan itu untuk selamanya? Saudara-saudaraku, jika kita benar-benar percaya dan dekat dengan Tuhan serta menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka perasaan takut itu akan berkurang dan membuat kita semakin kuat di dalam menghadapi segala persoalan. Rasa takut sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Dengan memiliki rasa takut, kita menjadi lebih waspada dan berupaya merancang berbagai macam cara agar kita menghindarkan diri dari bahaya. Saudara-saudara, pembacaan kita di dalam minggu hari ini, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, berkisahkan tentang para murid yang berkumpul dalam ruangan yang terkunci karena rasa takut terjadi. Ketika mereka melihat kubur Yesus yang kosong dan setelah Maria Magdalena berseru bahwa ia telah melihat Yesus yang bangkit. Apakah rasa takut itu membuat mereka merasa lebih baik? Ternyata tidak. Ketakutan akan selalu mencuri damai sejahtera. Sungguh manusiawi saudara-saudara apabila para murid masih mengalami ketakutan seusai menyaksikan peristiwa penyaliban sang guru yang amat mengerikan. Dalam rasa takut yang mereka miliki, maka yang mereka lakukan adalah bersembunyi, mengurung diri dengan pintu-pintu yang terkunci. Bila mengingat keberingasan masa dan para prajurit pada waktu itu, pastilah para murid merasa ngeri. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi membenci Yesus dan para pengikutnya itu. Mereka telah merencanakan kematian sang guru, sehingga di dalam pemikiran para murid adalah mungkin saja
kini giliran mereka yang akan menjadi target pembunuhan massal. Di tengah-tengah ketakutan itulah mereka mendengar suara sang guru yang berkata dengan penuh kasih, "Damai sejahtera bagimu." Saudara-saudara, sebuah ungkapan salam yang sering dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ungkapan yang bukan hanya sekedar salam, tetapi ungkapan yang mendoakan agar orang lain mengalami sejahtera, baik secara jasmani dan rohani, di dalam dan di luar pribadinya. Namun pertanyaan kemudian adalah, dari mana Kristus masuk ke dalam ruangan yang masih terkunci itu? Inilah saudara-saudara yang sangat luar biasa, bahwa kuasa Kristus yang bangkit itu tidak dibatasi oleh tembok dan pintu. Dia mampu menembus apapun. Bahkan dia mampu untuk menembus ketakutan para muridnya dan mengubah ketakutan itu menjadi sukacita, ketenangan dan kedamaian, serta memberikan semangat baru bagi para murid untuk melangkah menjadi saksi dan utusan Kristus. Perjumpaan para murid dan sang guru yang telah bangkit itu membawa perubahan yang luar biasa. Takut lenyap, damai pun berkuasa. Sapa dan salam damai itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki kuasa yang menembus ruang hati yang dililit oleh ketakutan. Yang kemudian itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka sebagai utusan Kristus yang siap berkarya. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup sering diwarnai berbagai cerita suka maupun duka. Tidak jarang kita pun melakukan hal yang sama dengan para murid pada saat itu. Mengurung diri, bersembunyi ketika ketakutan, kesedihan dan keputusasaan melanda hidup kita. Ada yang undur dari persekutuan, bahkan dari pelayanan. Namun iman kita yang bertumpu pada Yesus yang bangkit mengalahkan semua itu. Kebangkitan Kristus menghalau semua kesedihan, ketakutan dan keputusasaan. Yesus datang menghadirkan damai sejahtera, dan kita pun diutus untuk menghadirkannya di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, persekutuan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku, sebagai umat yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga memperoleh sukacita dan damai sejahtera, maka kita pun harus berani untuk berbagi kasih, menyatakan kebenaran dan bersaksi tentang karya Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama ketika kita hadir di lingkungan masyarakat yang sering kali tidak peduli dengan kelompok masyarakat yang rentan, yang mengalami ketidakadilan atau kekerasan terjadi dikarenakan ketakutan-ketakutan yang masih melingkupi masyarakat. Kita hadir dan menolong mereka yang terdampak COVID-19 melalui aksi nyata kita, baik di dalam doa maupun tindakan yang bisa kita perbuat. Maka teruslah kita berkarya, berdoa untuk mereka yang sakit, berjalan dalam kekuatan Allah, kasihilah sesama kita, lakukanlah kebaikan bagi semua orang. Pakailah kesehatan kita untuk melayani, bukan untuk bersembunyi. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu mengalahkan segala ketakutan. Kiranya kebangkitannya sungguh membawa damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kemudian kita dapat dipakainya menjadi pembawa damai bagi semua orang. Damai sejahtera dari Tuhan adalah bahan bakar, kekuatan, semangat, dan motivasi untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama. Sehingga jangan kita takut. Alkitab menyaksikan dan menuliskan ada 365 kata jangan takut. Dan itu bisa kita artikan bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tegar menghadapi hari-hari kehidupan kita. Jangan takut, aku adalah. Itulah janji Tuhan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali khawatir dan takut. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa kebangkitan-Mu mengalahkan ketakutan kami.
Maka ajarlah kami untuk memegang teguh iman kepadamu ya Allah. Sehingga sebagai umat yang telah mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami memperoleh shalom, damai sejahtera dan sukacita. Di tengah-tengah situasi yang belum kondusif saat ini, kembali kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau membawa gereja-Mu di dalam doa, agar sebagai gereja kami mampu menghadirkan cinta kasih-Mu dan menyatakannya melalui tindakan nyata. Engkau berkati para pelayan Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan, berkati mereka, tolong mereka, agar mereka tidak mengalami ketakutan namun tetap berharap kepadamu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, bagi yang mengalami duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Meskipun kami tidak saling bertatap muka, tapi kami yakin Tuhan mengeratkan kami melalui doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para korban yang terdampak COVID-19 secara langsung, agar memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina agar dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Para peneliti dan ilmuwan agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Bahkan saudara-saudara kami yang harus dirumahkan dan tidak lagi memperoleh penghasilan, kiranya Engkau tetap terus memelihara kehidupan mereka. Mampukan kami juga untuk bisa menahan diri dengan tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait COVID-19 yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Ingatkan kami untuk tidak lupa pula menerapkan pola hidup yang sehat, sehingga kami dapat meminimalisir potensi terinfeksi virus corona ini. Kami yakin ya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang indah, bahwa semua ini akan berlalu. Kami akan hidup di dalam kemurahan kasih-Mu. Maka ajarlah agar kami tidak takut, namun dengan berpengharapan kepadamu dan mengimani janji-Mu, kami dipulihkan, memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Karena kami yakin Tuhan adalah. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang bangkit dan hidup, kami berdoa. Amin.